Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarimatul Aini, kemudian dari SMA Negeri 12 Bengkulu Utara. Di sini saya akan memaparkan resume modul 4 BIMTEK meningkatkan kompetensi guru informatika SMA SMK fase E. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemikiran relatif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4. Di pertanyaan ini, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Nah, pengalaman belajar yang baru saja peroleh setelah mempelajari modul 4 ini adalah mengetahui prinsip-prinsip pedagogik, karakteristik peserta didik, fase perkembangan peserta didik. Kemudian kita mengetahui teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik, kurikulum, cara berkomunikasi sebagai guru, pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, taksonomi pembelajaran dan tujuan pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dengan kerangka kerja TPACK, mengukur kemampuan berpikir logis, dan desain pembelajaran pengembangan modul ajar. Nah, itulah pengalaman yang baru saya peroleh di modul 4 ini. Untuk selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar pembelajaran yang dilakukan. Untuk emosi menyenangkan karena berkaitan dengan pengelolaan kelas dan penguasaan terhadap peserta didik. Di modul ini pedagogiknya sangat terperinci dan jelas sehingga membacanya tidak merasa bosan. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat di modul ini, mengajak kita menjadi guru profesional yang sebenarnya. Untuk selanjutnya, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar pembelajaran? Hal yang sudah baik adalah mengenal karakteristik para peserta didik, meningkatkan kita pentingnya untuk memulai pembelajaran, mengenali jenis pembelajaran yang dinikmati siswa, dan juga bakat siswa. Dalam pembuatan media atau bahan ajar, hendaknya lebih kreatif agar siswa termotivasi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kontennya juga harus jelas dan tegas. Apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar pembelajaran? Yang saya rasakan untuk hal yang harus perlu diperbaiki kalau untuk modul ini tidak ada, karena modulnya itu sangat terkonsep dan bagus. Kemudian mudah dipahami kalau untuk diri sendiri, yaitu banyak membaca agar tujuan pembelajarannya di modul 4 ini tercapai, seperti itu. Analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika mencakup apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergalinya materi lebih jauh. Untuk yang pertama, pertanyaan kritisnya itu apa saja prinsip-prinsip pedagogik, apa tujuan pembelajaran berbasis HOTS, apa kompetensi guru informatika dalam konsep TPCAK, bagaimana cara mengembangkan modul ajar, cara mendesain bahan ajar yang kreatif dan inovatif, langkah-langkah proyek verteaching atau micro verteaching. Apa wawasan baru dari materi yang dipelajari? Nah, untuk wawasan baru itu banyak sekali ya. Kita belajar memahami pengembangan kepribadian anak didik agar dapat melatih dan mengembangkan mental dan keterampilannya sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan. Kemudian juga mampu mengembangkan proses belajar kolaborasi terbimbing untuk pembangunan kemandirian dalam memecahkan kasus atau studi kasus, mampu merancang silabus dan asesmennya sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah lingkungan belajar peserta didik, mampu mengimplementasikan model pembelajaran informatika dengan atau tanpa fasilitas TIK, Bulgate atau Applegate, mampu mengembangkan modul ajar informatika dengan mengimplementasikan pembelajaran HOTS dan mengintegrasikan kerangka TPACK, seperti itu.
Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, untuk tantangan asal guru informatika lebih memahami karakteristik para peserta didik, harus mempunyai prinsip pembelajaran yang mendidik, lebih kreatif dan inovatif dalam mendesain bahan ajar. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Untuk yang pertama, belajar memahami modul 4, mempraktekannya dalam proses belajar mengajar, aktif di komunitas belajar atau kombel, sering mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian mencari referensi berbagai sumber buku atau media. Itulah eh, alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu. Nah, kalau di pengalaman masa lalu, proses pembelajaran mengajar kurang efektif dan efisien. Modul mengambil dari sekolah lain dan atau mengadopsi. Kemudian media pembelajaran dan bahan ajar kurang menarik. Tidak mengenali cara belajar peserta didik. Maksudnya yaitu kita mengajarnya itu dipukul rata, tidak berdasarkan dengan cara belajar peserta didik. Untuk penerapan di masa mendatang. Nah, untuk penerapan di masa mendatang semenjak mengikuti pelatihan ini akan segera dilakukan ke depannya itu proses belajar mengajar lebih berpihak kepada peserta didik, lebih mengenali setiap karakteristik peserta didik, membuat media pembelajarannya sesuai dengan konten menarik dan inovatif, lebih mengerti kondisi minat bakat peserta didik, adanya evaluasi setiap materi, memulai proses pembelajaran berbasis HOTS. Konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar. Nah, untuk konsep praktik baik yang dilakukan, proses pembelajaran lebih menyenangkan dan terkonsep serta berfokus kepada peserta didik. Saya belajar tentang pembelajaran berdiferensi yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Untuk konsep atau praktik baik yang dilakukan mata pelajaran di sekolah, menggunakan metode pembelajaran lebih kreatif dan inovatif, menciptakan suasana positif dalam proses pembelajaran, menerapkan pembelajaran lebih bermakna. Demi Demikianlah pemaparan yang saya paparkan di modul 4 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.